perbandingan trigonometri. Yang pertama itu pengukuran tinggi objek, yang dimana tinggi sama dengan jarak kali tangen sama atau sudut elevasi. Yang kedua adalah pengukuran jarak, yang dimana menghitung jarak antara dua titik atau jarak dari pengamat ke objek dengan menggunakan sudut dan tinggi objek. Yang terakhir adalah navigasi dan astronomi. Baik teman-teman, kita langsung ke contoh soal. Jadi contoh soalnya itu adalah menghitung tinggi tiang bendera. Soalnya itu adalah seorang anak memiliki tinggi badan 155 cm dan berdiri pada jarak 12 cm dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Berapakah tinggi tiang-tiang bendera tersebut? Oke, baik teman-teman, kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama adalah kita gunakan rumus tangen. Gunakan rumus tangen. Tan sama dengan sisi depan per sisi miring. Lanjut, tangen 45 derajat sama dengan tinggi tiang bendera per jarak. Oke, lanjut. Yang kedua adalah hitung tinggi di atas, hitung tinggi tiang bendera di atas. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah 1 sama dengan tinggi di atas mata per jarak. Oke, lanjut. Yang pertama adalah 1 sama dengan tinggi di atas mata per 12 meter. Lanjut, tinggi di atas mata sama dengan 12 meter dikali 1 sama dengan 12 meter. Lanjut, 12 meter dikali 1 sama dengan 12 meter. 12 meter ditambah 1,55 meter sama dengan 13,55 meter. Jadi teman-teman, itu saja penjelasan materi tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang garis bagi. Dalam sebuah segitiga terdapat beberapa garis istimewa. Misalnya garis tinggi, garis berat, garis bagi, dan juga apotema. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang garis bagi. Sekedar mengingatkan, garis bagi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Garis bagi membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang berbanding seperti sisi-sisi yang berdekatan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini segitiga A,
garis baginya adalah DA AD. Dan di sini ada segitiga E dan juga F. Nah, diketahui segitiga ABC adalah garis baginya adalah AD. Oke, di sini BD kita dapat tulis A1 dan DC ditulis A2 dan AC ditulis C, AB ditulis B. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa A1 bagi A2 sama dengan C dibagi B. Nah, pertama kita akan buktikan melalui tarik garis. Di sini DE garis tegak dengan AB, sedangkan DF garis tegak dengan AC. Oke, sini perhatikan segitiga ADE dan segitiga ADE. Segitiga ADE yang ini ya, segitiga ADE dan juga segitiga ADF. Di sini adalah AD-nya adalah garis yang berhimpitan. Sekarang kita akan mengetahui sudut. Di sini sudut DAB, sudut DAB sama dengan sudut DAC. Ini adalah garis bagi atau segitiga yang dibagi. Nah, sekarang sudut AED sama dengan sudut AFD. DR sama dengan 90 derajat. Maka segitiga ADE kongruen dengan segitiga ADF. Karena segitiga ADE dan segitiga Nah, karena di sini segitiga ADE kongruen dengan segitiga ADF, maka DE sama dengan DF. Sekarang perhatikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Oke, pertama luas 3 A segitiga A PD per luas segitiga A CD sama dengan 1/2 kali AB per kali DF per 1/2 kali AC kali DE. Sama dengan AB per AC. Nah, di sini kita dapat lihat AB
AB per AC sama dengan, di sini kita sudah ketahui AB sama dengan B, AC sama dengan C. Jadi di sini AB sama dengan B per C. Nah, pertama kita sudah buktikan. Sekarang kedua. Balik. Misalkan segitiga A, B, C, garis tingginya kita ganti dengan TA, maka luas segitiga ABD per luas segitiga ACD sama dengan 1/2 kali AB kali TA per 1/2 kali AC kali TA. Ini kita coret sisa AB per AC sama dengan A1 per A2. Dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 dapat kita simpulkan A1 bagi A2 sama dengan B bagi C. Oke, di sini kita sudah buktikan bahwa A1 bagi A2 sama dengan B bagi C sudah terbukti. Baik, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membahas aplikasi perbandingan trigonometri dalam menentukan garis berat pada sebuah segitiga. Yang pertama, kita akan menggambarkan dulu sebuah segitiga. Teman-teman, di sini saya telah menggambarkan sebuah segitiga. Selanjutnya kita akan memberi masing-masing sudutnya. Yang pertama sudut A, sudut B, dan sudut C. Selanjutnya kita akan memberikan sisi-sisi di setiap sudut A, sudut B, dan sudut C. Pada sudut BC kita beri sisi A. Pada sisi AC kita beri sisi B. Pada sudut AB kita beri dengan sisi C, dengan nama sisi C. Nah, selanjutnya kita akan membahas garis berat atau biasa disebut dengan median. Garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik menuju titik tengah sisi yang berada di depannya. Berarti garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik pada segitiga menuju titik tengah sisi yang berada di hadapannya. Setelah kita menjelaskan garis berat atau biasa disebut dengan median, yaitu garis yang ditarik dari suatu titik pada segitiga menuju titik tengah sisi yang berada di hadapannya. Nah, setelah kita menggambarkan sebuah segitiga ABC dengan sisi AC ABC,
kita akan membuat garis berat dari titik A, dari satu titik yaitu titik A menuju titik tengah yang berada di depannya. Misalnya di sini titik D. Misalkan titik D. Yang dimana AD adalah garis median pada titik A. Keterangan BC berada di sisi A, AC berada di sisi B, dan AB berada di sisi C. Dan D ini atau AD adalah garis median pada titik A. Dan D berada di tengah-tengah BC. Yang artinya BD sama dengan DC. Sama dengan A/2. Nah, kenapa A/2? Karena pada median suatu segitiga selalu membagi sisi di hadapannya sama menjadi dua bagian sama panjang. Maka BD sama dengan DC sama dengan A/2. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menulis rumus dari garis berat atau median. Rumus median atau teorema Apollonius. MA sama dengan 1/2 akar 2B kuadrat ditambah 2C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, teman-teman, fungsi dari rumus ini yaitu digunakan untuk hitung panjang median pada segitiga. Jadi itu kegunaan dari rumus median atau teorema Apollonius ini. Dia digunakan untuk hitung panjang median pada segitiga ABC, yang dimana AD yaitu berada di titik A. Jadi ini yang disebutkan dengan garis berat pada sebuah segitiga. Nah, misalkan di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal. Misalkan panjang sisi A, misalkan panjang sisi A adalah 8 cm. Sisi B, panjang sisi B ini yang berada di sudut AC adalah 7 cm. Dan panjang C yang berada di sudut AB yaitu 5 cm. Nah, kita masukkan ke rumus median tadi yang digunakan untuk menghitung median yang berada di titik A. Kita masukkan rumus MA sama dengan 1/2 2 nilai B yaitu 7 kuadrat ditambah 2 nilai C yaitu 5. Kita masukkan C yaitu 5 dikuadratkan dikurangi nilai A yaitu 8 kuadrat. Selanjutnya 1/2 7 kuadrat yaitu 49 ditambah 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi 8 kuadrat yaitu 64 .
Selanjutnya 1/2 kita kalikan 2 dikali dengan 49 yaitu 98 ditambah 2 dikali dengan 25 yaitu 50 dikurangi 64. Maka 1/2 akar. Nah, 98 ditambah 50 dikurangi 64 yaitu 84. Maka menjadi 1/2 akar 84. Nah, 84 ini kita bisa diubah menjadi akar 4 kali 21. Nah, akar 4 dari 21 ini kita dapat diubah menjadi 2 akar 21. Nah, di sini 4 ini adalah bilangan kuadrat yang sempurna, maka menjadi 2. Akar 2 menjadi 2. Sedangkan 21 dia bukan merupakan kuadrat sempurna, maka dia tetap berada di dalam akar 21. Maka kita masukkan rumus yang tadi, maka MA sama dengan 1/2 2 akar 21 menjadi akar 21. Nah, yang pertama kita kalikan dulu. 2 dikalikan dengan 1 yaitu 2. 2 bagi 2 adalah 1. 1 dikalikan dengan akar 21 menjadi akar 21. Panjang jadi panjang AD yang merupakan garis berat adalah akar 21. Selain memakai rumus median atau teorema Apollonius, median juga bisa ditentukan menggunakan trigonometri, khususnya hukum kosinus. Nah, teman-teman, kita hapuskan materi yang ada ini. Jadi, pada segitiga ABC ini, dengan titik median AD, dan D berada di tengah BC. Dan D berada di tengah BC, yang artinya BD sama besarnya dengan BC, itu A/2. Nah, karena D di titik tengah, maka karena D ini berada di titik tengah, maka BD sama dengan DC, yaitu A/2 pada segitiga ABD. Pada segitiga ABD berlaku hukum kosinus. Karena itu, hukum kosinus menuntut AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat dikurangi 2 AB dikalikan dengan BD kosinus sudut ABD. Nah, setelah ini kita substitusikan sisi yang dimana AB berada di sisi C dan BD
yaitu A/2. Sudut ABD berada di sudut B. Kenapa sudut ABD berada di sudut B? Karena pada sebelah segitiga ABC, sudut D berada di tengah-tengah AB dan BC. Nah, sehingga AD kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah dengan A per 2 kuadrat dikurangi 2C dikurangi 2C A per 2 cos B. Sementara dari hukum kosinus pada segitiga ABC A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Nah, setelah disederhanakan, kita kembali lagi ke hasil rumus median atau teorema Apollonius. Yang dimana MA sama dengan 1/2 akar 2B kuadrat ditambah dengan 2C kuadrat dikurangi A kuadrat. Yang artinya rumus median itu berasal dari perbandingan trigonometri pada hukum kosinus. Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Margareta Yona. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang luas segitiga. Jadi, materi luas segitiga ini kita menggunakan prinsip trigonometri. Rumus luasnya itu satu per 2 kali AB kali sin C. Di mana A dan B di sini itu adalah panjang kedua sisi segitiga. Dan C-nya itu adalah sudut dari sisi A dan B. Dan sin C itu adalah sinus dari C. Baik, saya akan melanjutkan yaitu penjelasan penggunaan sin untuk menentukan tinggi. Misalkan sebuah segitiga, saya gambar segitiga ya. Misalkan kita beri nama, misal ini sudut A, B, dan C. Berarti sisinya itu, sisi A-nya itu sama dengan BC. Ini yang namanya sisi. Dan sisi B itu sama dengan AC. Sudut C berada di antara sisi A dan B. Sudut C berada di antara sisi A dan B. Di sini saya akan melanjutkan dengan contoh soal. Misalkan kita membuatkan sebuah segitiga. Kita beri nama setiap sudutnya itu misalkan ini A, B, dan C. Misalkan kita ambil angkanya itu untuk alasnya 10 cm dan tingginya itu 6 cm. Berdasarkan rumus dasar luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Berdasarkan rumus tersebut
sama bahwa alas itu 10 cm dan tingginya itu 6 cm. Jadi kita masukkan angka tersebut. 1/2 ini tetap dan alasnya itu 10 cm, berarti 1/2 kali 10 cm dikali 6 cm. Karena 6 ini kan tadi tinggi, alasnya itu 10 cm. Baik, berarti 1/2 dikali 10 dikali 6. 10 kali 6 itu 60, berarti 1/2 dikali 60. 1 kali 60 yaitu 60. Kita lanjutkan di sini ya. 1 kali 60 yaitu 60 dan per 2. 60 bagi 2 itu sama dengan 30. Jadi luas dari sebuah segitiga tersebut itu adalah 30 cm. Jadi luasnya itu 30 cm. Jadi sekian saja materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam semangat.